Assalamualaikum. Akhirnya jagoan silat kebanggaan kita, the one and only Iko Uwais, turun gunung bukan cuma jadi aktor, tapi sekarang jadi sutradara. Judulnya Timur, film yang mengangkat kisah nyata Operasi Mapanduma tahun 96. Ekspektasi awak tinggi kali sama film ini, karena jelas Iko. Pasti babu-babunya ngeri lah. Tapi pas nonton, kok ada bau-bau amis ya? Bukan amis darah, tapi amis propaganda politik. Ada karakter Jenderal Prabowo dan ada narasi tentara yang sangat suci dan bersih. Apakah ini film action murni atau sebenarnya ini film pesanan? Tapi jujur, actionnya emang gila sih. Geser duduk kalian, kita bedah jujur sekarang. Oke Wak, kita masuk ke ceritanya dulu. Film Timur ini diangkat dari kisah nyata yang cukup legendaris dan menegangkan. Operasi Pembebasan Sandera Mapanduma tahun 1996. Buat kalian yang belum lahir tahun segitu, intinya ini misi Kopassus buat nyelamatin peneliti asing yang disandera sama OPM atau Organisasi Papua Merdeka di hutan Papua. Dan yes, operasi aslinya emang di bawah komando Pak Prabowo Subianto. Tapi Iko Uwais nggak mau cuma bikin dokumenter perang di sini, dia justru masukin bumbu drama persahabatan 3 orang. Ada Timur, Sila, dan Apollo. Nah, mereka ini sahabat dari kecil yang terpisah 20 tahun lamanya. Timur sama Sila jadi tentara Kopassus, sementara Apollo, anak asli Papua, malah gabung sama GPK atau OPM. Jadi konfliknya bukan cuma negara versus pemberontak, tapi ya sahabat versus sahabat. Di atas kertas, premisnya menarik. Ada konflik batin, ada aksi militer. Tapi eksekusinya gimana? Jujur, kalau dari segi cerita, emang terasa klise sih. Polanya ketebak kali dan mirip kayak film-film Hollywood. Gak ada yang baru dari segi penceritaan. Tapi untungnya, Iko Uwais pintar nutupin kelemahan cerita ini dengan sesuatu yang dia paling jago. Yaitu apa? Baku hantam. Kita masuk ke menu utama, Iko Uwais sebagai sutradaranya. Mungkin banyak di antara kalian yang skeptis, emang Iko bisa ngarahin film? Aktingnya aja kadang masih kaku. Ya kalau soal berantem, jelas dia juaranya. Jawabannya bisa banget, khususnya bagian actionnya ya. Untuk ukuran debut penyutradaraan Iko ini, terbilang rapi dan stylish. Kamera movementnya smooth dan juga terasa intens. Dia tahu angle mana yang bikin pukulannya kelihatan sakit. Nggak kayak film aksi lokal lain yang kadang suka shaky cam dan bikin pusing biar kelihatan jadi hektik aja gitu. Nah, si Iko ini berani pakai long shot, wide shot, drone shot yang ditampilkan di hutan Indonesia. Nah, koreografinya gimana? Jangan ditanya. Akhirnya Iko lepas kandang di sini. Kalau di Hollywood dia sering ditahan-tahan tuh skillnya karena emang musuhnya nggak bisa silat. Nah di sini kelihatan liarnya. Pertarungan tangan kosongnya kerasa mematikan. Ada bobot di setiap pukulan. Apalagi pas babak ketiganya itu chaosnya beautiful menurutku. Suara tulang patah, suara tembakan, ditambah sound mixingnya yang menggelegar. Bahkan pemain ekstranya pun kelihatan jago berantem di sini. Ini bukti kalau Iko emang perfeksionis soal koreografi. Uwais Picture sebagai rumah produksi emang punya harapan baru buat film action Indonesia. Kualitasnya jauh melampaui sutradara action lokal lain yang kadang gitu deh. Nah ini yang bikin kaget sih, surprisingly dramanya lumayan ngena. Biasanya Wak, film Iko itu dramanya kan cuma tempelan. Tapi di sini Iko nyimpan adegan-adegan emosional yang cukup dalam. Acting Iko sendiri emang belum selevel, ya sebut saja Reza Rahadian dan kawan-kawan yang selevel itulah. Tapi delivernya emang nyampe ke penonton. Kita bisa ngerasain dilema dia sebagai tentara yang harus ngelawan sahabatnya sendiri. Hubungan antara Timur, Sila, dan Apollo ini jadi nyawa filmnya. Jadi kalau nggak ada bumbu persahabatan ini, mungkin filmnya bakal jadi ngebosenin banget karena isinya ya cuma tembak-tembakan doang di hutan. Ada banyak layer tambahan di mana film ini berani nunjukin kalau pemerintah atau tentara juga punya andil salah yang bikin si Apollo jadi pemberontak. Jadi motivasi villainnya pun nggak ujuk-ujuknya jahat, tapi ada alasannya Wak. Ini adalah upgrade yang bagus dari naskah film aksi lokal biasanya. Cuma sayangnya, pengkarakterannya masih kurang dalam. Karakter pendukung kadang cuma numpang lewat dan ada beberapa adegan drama yang kerasa kayak artificial alias kaku. Terutama yang nggak melibatkan baku hantam ya. Dialognya kadang masih terasa kayak baca naskah. Jujur ya Wak, film ini kerasa banget pesanannya. Why?
Ada karakter Jenderal Wawowo yang digambarkan heroik abis. Satu bioskop jelas ketawa geli lihat kemunculan karakter ini. Citra TNI di sini buat keren, pahlawan tanpa celah. Walau ada dikit kritik tapi tetap dominan heroismenya. Kemudian ada Nagita Slavina sebagai eksekutif produser. Ini ya cukup menarik. Ya jelas dia yang punya duit ya kan. Polanya jelas di film Timur ini mirip kayak film-film kebanyakan lah, dimana tentara kita itu baik, musuhnya yang jahat. Selamatkan Sandera, ya udah NKRI harga mati. Nggak salah sih, namanya juga film patriotik kan. Tapi buat penonton yang kritis, rasanya kayak lagi didikte nih. Nah, kau lihat nih, lihat tentara kita hebat kan? Apalagi tayangnya ini kan di akhir tahun nih. Pas pula lagi momen politik yang lagi acak-adul gitu loh. Apalagi kondisi bencana alam yang sampai sekarang juga masih belum dijadikan sebagai bencana nasional. Apalagi pemerintah yang sangat lambat soal hal ini. Jadi wajar kalau mungkin aja, termasuk aku loh bahkan, yang ngerasa ini film titipan sih sebenarnya. Terus, soal endingnya gimana? Konklusinya agak kentang sih, alias nanggung menurutku. Pola ending film ini tentara banget. Momen haru, perjuangan selesai, hormat bendera. Wah, film kartun ampas merah putih One for All pun begitunya sebenarnya. Padahal kan kayak kita nih ngarapin loh penyelesaian yang lebih sigma, lebih badass gitu loh. Tapi ya balik lagi ke pakem film patriotik kebanyakan, ya begini-gini lagi. Kita balik lagi muji dikit ya. Secara visual film ini cakep. Iko tuh berhasil nangkap keindahan alam Papua, walau entah mungkin syutingnya tadi mana kali ya. Dan yang terlihat itu cakep banget. Intinya simple, tapi shotnya menurutku magical. Sinematografinya niat di sini, nggak asal sorot doang. Ini ngebuktiin kalau Iko tuh banyak belajar selama dia berkarir di Hollywood, atau mungkin selama dia jadi aktor ya. Dan dia nyerap ilmu itu terus dipraktekin di debut filmnya. Hanya saja, catat, ada beberapa CGI atau efek visual yang masih kerasa kurang polesan. Di beberapa adegan non-action ya, shaky cam-nya agak ganggu menurutku. Tapi tertutuplah sama keindahan koreografinya. Satu lagi yang aneh, kenapa film sebagus ini promosinya sepi kali? Kau tengok aja lah di sosmed, ada nggak yang ngebahasin film ini? Ada memang, cuma ya sekelibet doang. Ketutupan sama agak lain, atau Avatar Fire and Ash. Atau karena emang sudah sadar, takut kalah saing sama dua film yang sekarang lagi diheboh-hebohin orang. Ya agak lain sama Avatar 3, yang tayangnya barengan pula ini. Mungkin kali ya. Tapi emang disayangkan sih kalau film seperti ini tenggelam cuma gara-gara waktu rilis yang salah. Tapi kalau tenggelam, kalau ternyata emang titipan, ya itu balik lagi pendapat jujur kau seperti apalah. Kesimpulan, oke, kita bungkus ya, Wak. Film Timur adalah debut penyutradaraan yang solid dari Iko Uwais. Dia berhasil membuktikan kalau dia bukan cuma aktor laga, tapi juga filmmaker yang punya visi. Actionnya kelas dunia, teknisnya rapi, tapi filmnya nggak sempurna. Ceritanya klise, karakternya dangkal, aroma propagandanya nyengat banget. Jadi kalau kalian alergi sama film yang isinya tentara selalu benar, mungkin kalian bakal keganggu banget sama nih film. Tapi kalau kalian cuma nyari hiburan action lokal yang kualitasnya babu-babu di atas rata-rata, film ini wajib banget ditonton. Semoga kedepannya Iko Uwais makin berani bikin film dengan cerita yang lebih orisinil. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan. Share pendapat kawan-kawan di kolom komentar yang udah nonton film Timur. Subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love you all. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.